warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cara jual dan beli saham menggunakan aplikasi Stockbit. Namun sebelum itu perkenalkan dulu nih, saya Tri Ramadhani serta adapun kedua teman saya yang akan membantu saya memaparkan materi ini. Yang pertama ada Anita Gustia dan yang kedua ada Nurfadila Julianti. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai cara jual beli saham menggunakan aplikasi Stockbit, mulai dari cara download aplikasinya, cara login ke aplikasinya, cara memasukkan dana, menganalisis saham-saham yang sekiranya baik untuk investasi kita, serta cara jual ataupun beli saham. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya saham itu apa sih? Jadi, saham merupakan suatu surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Jadi, ketika seseorang membeli suatu saham perusahaan, itu artinya orang tersebut membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut, di mana pemilik saham di sini disebut sebagai investor. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu, gimana sih cara beli saham? Nah, ketika kita ingin membeli saham, kita harus membelinya melalui yang namanya perusahaan sekuritas. Jadi tidak bisa melalui Indomaret, langsung datang ke perusahaannya, ataupun melalui bank. Nah, di zaman yang serba canggih sekarang ini, kita bisa membeli suatu saham menggunakan aplikasi, di mana yang pertama kita download aplikasinya, daftar ke sekuritasnya, memasukkan dana, hingga menjadi suatu investor perusahaan. Di mana aplikasi yang kita gunakan kali ini yaitu aplikasi Stockbit. Nah, jadi gimana cara membeli saham di aplikasi tersebut? Jadi kita bisa membelinya menggunakan handphone yang telah terkoneksi dengan internet, serta yang paling penting kita harus menyediakan uang untuk membeli suatu saham. Nah, jadi aplikasi Stockbit ini merupakan suatu aplikasi yang dapat menghubungkan kita dengan perusahaan sekuritas menggunakan jaringan internet tentunya. Nah, di mana dalam aplikasi ini kita bisa terhubung dengan perusahaan sekuritas tersebut untuk dapat membeli dan menjual saham. Nah, selanjutnya yang pertama kita download dulu aplikasinya melalui Google Play atau aplikasi Store, atau bisa klik link di bawah ini. Selanjutnya, ketika kita telah mendownload aplikasinya dan kita membukanya, kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini, di mana dari ini kita dapat mengetahui bahwa Stockbit merupakan nama aplikasinya dan PT Mahakarya Arta Sekuritas merupakan sekuritasnya. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan tampilan ini dan kita klik aja daftar. Selanjutnya kita persiapkan data-data diri seperti data KTP, data foto selfie KTP, serta perusahaan yang paling penting yaitu rekening bank BCA. Nah, namun ketika kita belum mempunyai rekening BCA, maka kita akan diberi petunjuk untuk membuka rekening bank BCA terlebih dahulu. Namun tenang saja, ini dapat dilakukan secara online. Dan tenang saja, mengenai data diri kita itu tentunya sudah pasti aman karena aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK. Dan selanjutnya di sini akan ada dua rekening yang terbentuk, yaitu yang pertama ada rekening tabungan bank BCA dan yang kedua ada rekening dana nasabah BCA atau RDN BCA, di mana rekening ini yang nantinya akan digunakan untuk membeli dan menjual saham. Nah, selanjutnya setelah kita registrasi, maka kita akan menunggu verifikasi dari aplikasi tersebut, di mana verifikasinya ini akan memakan waktu kurang lebih 1 hari kerja.
Nah, selanjutnya ketika akun kita telah terverifikasi, maka rekening dana bank BCA yang kita buat tadi akan langsung aktif karena rekening tersebut hanya memerlukan minimum deposito yaitu Rp0. Nah, tetapi kalau kita ingin membeli saham ya tetap harus juga memasukkan dana ke rekening tersebut. Nah, sekarang gimana cara masukkan dananya? Jadi kita bisa klik langsung saja ke titik 3 yang ada di atas, lalu kita klik deposito. Namun sebelumnya tadi saya sudah memasukkan dana sebesar 50.000. Nah, di sini ketika kita memasukkan dananya, kita bisa menggunakan bank-bank seperti di bawah ini, seperti BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya. Nah, di sini akan tertera nomor rekening yang telah kita buat tadi, di mana nomor rekening ini merupakan tempat kita untuk membeli ataupun menjual saham, yaitu dimana ketika kita membeli suatu saham, maka uangnya akan berasal dari sini, dan ketika kita menjual saham, maka uangnya akan masuk pula ke dalam rekening ini. Nah, ketika kita sudah memasukkan dana ke dalam rekening tersebut, kita bisa langsung membeli saham. Namun sebelum kita membeli saham, sebaiknya kita menganalisis dulu saham-saham yang sekiranya baik atau menguntungkan bagi kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis saham. Adapun saham yang kami beli yaitu saham Arto atau saham Bank Jago yang merupakan salah satu bank digital terbesar di Indonesia. Dari segi analisis teknikalnya, saham Arto ini dapat dikatakan bagus karena dari segi analisis teknikalnya itu saham Arto ini sudah berusaha untuk melakukan breakout lagi, dapat dilihat dari candlestick-nya yang menyentuh garis resisten atau kurang lebih sama, yang harganya kurang lebih sama dengan tingkat harga tertinggi sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melakukan buy atau pembelian saat ada rebound yang memantul ke atas setelah koreksi harga. Kemudian kita pasang stop loss di harga 3.000 dan 2.720 karena harga tertingginya itu di harga 3.300. Dan sebelum menjelang penutupan nanti akan terjadi kenaikan lagi mungkin sekitar 3.520. Dan jika ditambah lagi average-nya itu dapat naik lagi di harga sekitar 4.380 atau di harga 6.600 karena di tingkat pergerakan harga sebelumnya itu menyentuh titik harga tersebut. Adapun saham Arto ini kami beli di harga 3.316, lalu kami menjualnya di harga penutupan 3.490. Di harga 3.490 yang menyentuh di atas lebih dari analisis saham teknikal yang kami lakukan. Kemudian keuntungan yang kami peroleh itu sekitar kurang lebih 5,32% dengan keuntungan sebesar 17.338. Kemudian dari sisi analisis fundamentalnya, saham ini dapat dikatakan cukup baik karena dari sisi kinerja keuangan perusahaannya itu Arto menunjukkan kinerja yang positif dengan dapat dilihat dari pendapatan Arto pada kuartal ketiga tahun 2003 yang tumbuh sekitar 22,4% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi likuiditasnya itu Arto memiliki likuiditas yang baik, di mana pada kuartal ketiga tahun 2023 ini adalah sebesar 112,5% yang berada jauh di atas standar industri yang mencapai 75%. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa Arto memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu dari sisi profitnya itu secara umum profit perusahaan tersebut atau perusahaan Arto ini dapat dikatakan tidak terlalu bagus karena dari sisi ROA dan ROE-nya itu menunjukkan angka yang rendah sehingga berarti bahwa perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang besar dari aset dan ekuitas yang dimilikinya. Kemudian gross profit marginnya juga tinggi
yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki margin keuntungan yang besar dari penjualannya. Akan tetapi operating profit margin dan net profit marginnya itu rendah, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut atau perusahaan Arto ini menghabiskan banyak biaya di biaya operasional dan beban pajak. Sedangkan dari sisi valuasi sahamnya itu Arto memiliki valuasi sahamnya itu diperdagangkan dengan rasio PR-nya itu sebesar 28,5 kali, yang lebih besar daripada rata-rata industri yang mencapai 18,8 kali. Nah, dapat dikatakan valuasi sahamnya itu cukup mahal, akan tetapi masih dikategorikan wajar karena jika dipertimbangkan dari sisi pertumbuhan laba bersihnya yang positif yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membeli saham dan cara untuk menjual saham pada aplikasi Stockbit. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara untuk membeli saham. Untuk membeli saham, kita lihat di bagian search, lalu ditampilkan market hari ini. Nah, terdapat beberapa saham yang bisa kita beli. Ini bisa kita beli berdasarkan kodenya atau berdasarkan sektornya. Nah, untuk contohnya, kita bisa beli pada sektor energi. Kita coba beli saham perusahaan gas negara dengan kode PGAS dengan harga 1.780 per lembarnya. Perlu diketahui, untuk membeli saham, kita harus membelinya per lot. Per lot itu artinya per 100 lembar saham. Nah, untuk harga per lembar saham itu selalu berubah-ubah per detiknya. Jadi, kita bisa beli tergantung berapa harga yang ditawarkan. Nah, kita bisa lihat di bagian order book. Di sini kita bisa lihat ada 4 kolom, yaitu kolom lot, bid, ask, dan lot sebelah kanan. Bagian kolom ask artinya bagian kolom penawaran atau harga yang ditawarkan oleh si pemilik saham. Sedangkan kolom bid itu adalah harga yang diajukan oleh pembeli atau harga yang ditawarkan oleh si penawar tentunya. Nah, kita lanjut saja pada cara membelinya. Kita klik tombol buy. Nah, agar kita bisa langsung membelinya, kita harus membeli di harga yang ditawarkan di sini, di bagian paling atas. Nah, jika kita membeli di harga itu, maka pembelian kita akan langsung match. Sedangkan, jika kita beli di harga di bawah itu, maka kita harus menunggu antrian terlebih dahulu, sesuai yang ada di kolom bid ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa membeli di harga yang lebih tinggi seperti ini? Tentu saja bisa. Tapi jika ada harga yang lebih murah, kenapa kita harus membeli harga yang lebih mahal? Oke, langsung saja kita coba beli satu lot di harga 1.780. Nah, setelah itu kita tekan tombol buy dan kita confirm. Setelah itu tekan done. Sampai di sini kita telah berhasil membeli sahamnya atau lotnya dan statusnya sudah match karena kita membeli sesuai dengan harga yang paling tinggi. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu antrian yang terdapat di order book tadi. Nah, sekarang kita telah berhasil membeli saham di harga 1.780. Oke, kita lanjut ke cara menjual saham. Sekarang harga di pasaran masih berkisar 1.780. Nah, untuk menjualnya, kita buka menu portofolio dan kita lihat portofolio kita tadi. Kita ketuk bagian kode sahamnya, lalu kita tekan tombol sell. Nah, untuk menjualnya, kita tarik ke kanan. Kita jual satu lot di harga 1.800. Karena sekarang bisa kita lihat tabel di bawah, untuk permintaan penjualan paling tinggi berada di harga 1.825. Kita juallah di harga 1.815 dan masa expire-nya itu sampai hari ini. Begitulah cara menjualnya. Nanti kalau sudah deal dan ada yang membeli di harga 1.815, maka saham kita akan terjual.
Tapi untuk mencapai deal akan sulit karena masih banyak yang menjual di harga 1.780, sedangkan kita menawarkan di harga 1.815. Jadi kita akan masuk ke antrian terlebih dahulu. Bagaimana cara agar saham kita cepat terjual? Maka kita dapat menjualnya di harga ini, di harga tempat maksimal penawaran di bagian bid. Itu adalah harga maksimal yang ditawar sekarang si pembeli. Jika kita menawarkan dengan harga segitu, otomatis saham kita akan langsung terjual. Namun, karena kita membelinya di harga 1.780 dan jika kita menjualnya seharga 1.775, maka kita akan mengalami kerugian. Oke, kita tekan perintah jual, sell. Nah, kita confirm dan sampai di sini status penjualan kita masih open. Nanti jika ada yang membeli di harga segini 1.815, maka saham kita akan terjual dan kita akan mendapatkan uang sekitar Rp181.000 jika order ini berhasil, teman-teman.